Jadi setelah kami menerima keluhan masyarakat bahwa ada ketidaknyamanan pada saat mereka berada di beberapa lokasi minimarket, tidak semuanya Bang Hotman, tapi di beberapa titik minimarket itu yang diatur oleh juru parkir liar, yang kemudian mereka memaksa untuk membayar biaya parkir yang tidak tanggung-tanggung 10.000, 20.000, sementara mereka menyampaikan bahwa tujuan mereka ke minimarket tersebut adalah mencari barang. Begitu mereka tiba di minimarket, karena dia sifatnya adalah berdiri sendiri, tiba barangnya tidak ada. Akhirnya dia kembali. Begitu dia mau balik, kok tidak beli barang tetapi harus bayar parkir. Ini yang kemudian menimbulkan permasalahan. Kami langsung melakukan koordinasi intens, baik itu dengan timnya Pak Susatyo, kemudian dari kepolisian, dari Polda Metro, dari wilayah, kemudian juga dengan Satpol PP, dan juga kami mengundang para provider dari minimarket ini. Jadi mereka kami undang, kemudian kami sampaikan bahwa minimarket ini harus dipastikan memang benar tidak berbayar untuk lokasi parkir. Benar, Pak. Itu peraturan siapa? Itu semua minimarket tidak usah bayar? Tidak semua minimarket. Untuk minimarket yang berdiri sendiri, itu tidak berbayar parkirnya. Karena dia sifatnya adalah fasilitas yang disediakan oleh minimarket untuk pelanggan. Dari mana orang tahu bahwa itu berdiri sendiri? Itu pada saat minimarket tidak berada dalam satu kesatuan kawasan perniagaan. Oh begitu. Contohnya misalnya ruko. Kayak di Kelapa Gading ada di Kelapa Gading kena ya? Itu kena karena memang di sana ada ruas jalan yang dikhususkan untuk berbayar. Nah, oleh sebab itu kami langsung koordinasikan semuanya. Kemudian sepakat dan arahan Pak Gubernur, beliau menyampaikan kita tertibkan dan kemudian kita buat suasana Jakarta itu sejuk. Jangan ada lagi keluhan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat, apalagi yang mau belanja di lokasi-lokasi minimarket yang memang itu disiapkan. Tapi kan itu baru satu contoh minimarket. Bagaimana dengan tempat ibadah yang sampai 150.000? Ini sama. Jadi untuk tempat ibadah yang 150.000 pun kami dengan timnya Pak Susatyo dan juga Pak Dirlantas itu sudah membentuk namanya tim Lintas Jaya. Tim Lintas Jaya ini unsurnya dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, dan juga dari TNI melakukan patroli. Memang kami tidak dalam posisi harus di setiap titik ada plottingan tim. Karena jumlah SDM kami terbatas, sehingga polanya adalah di beberapa titik yang memang potensial sepanjang hari ada parkir liar, itu di sana ada plottingan. Yang titik tentatif posisi parkir liarnya, maka kita polanya adalah mobile. Nah, contoh di salah satu lokasi tempat ibadah, kami biasanya jam 21.00 dengan timnya Pak Susatyo, dengan kepolisian, itu biasanya selesai. Nah, begitu malamnya kan kami tidak paham kapan datangnya ini jemaah untuk misalnya beribadah. Biasanya mereka datang malam, nah malam itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pengaturan. Dan lebih parahnya lagi, Bang Hotman, mereka datang itu tanpa koordinasi kepada si pengelola gedung ibadah, tempat ibadah. Sehingga si pengelola pun otomatis malam itu tidak akan membuka pagar, karena malam pasti ditutup. Sebenarnya di dalam itu disiapkan untuk parkir mobil, juga mampu menampung sekitar 4-5 bus. Jadi kalaupun busnya datang malam bisa dibuka, tetapi dengan syarat bahwa mereka yang akan datang, karena ini tidak hanya tempat ibadah tapi juga menjadi tempat wisata. Jadi intinya kalau parkir liar itu peraturan apa yang dilanggar dan sanksinya apa? Parkir liar sebenarnya ada 2 regulasi yang mengatur. Pertama terkait dengan Perda 5/2012 tentang perparkiran. Di sana sudah ditetapkan ada lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur, baik itu secara on street maupun off street. Artinya di pinggir jalan maupun tidak di pinggir jalan. Kemudian itu dilakukan pengelolaannya oleh rekan-rekan dari UP Parkir Dinas Perhubungan. Nah, kemudian ada Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di sana sudah dijelaskan secara tegas, khususnya di pasal 10, bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum, maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang.
Sanksinya apa? Kemudian sanksinya ada 2. Ya. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa di pasal 61 ayat 1 disebutkan jika melanggar maka dikenakan sanksi bisa kurungan badan karena ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran, kurungan badan 10 hari maksimum 60 hari atau misalnya denda sebesar 100.000 sampai dengan 20 juta. Terima kasih. Di ayat 2 masih ada. Di ayat 2 masih ada bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari, maksimumnya adalah 90 hari. 20 hari Maksimum 90 hari, artinya 3 bulan atau denda 500.000 sampai dengan 30 juta. Bisa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.